Ya baik, saya Hafiz Al-Arsyad dengan NPM 9882 4052 2011 1013. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mensimulasikan tentang program GUI Java yang telah saya buat. Jadi di sini ada, langsung saja ya. Di sini jadi ada form yang telah saya buat. Di sini ada form untuk data mahasiswa dan untuk data dosen. Ini saya sudah buat ke dalam satu panel. Sini kita bisa menginputkan NIM, nama, alamat, IPK, dan ID dosen. Kemudian ada tombolnya, ada untuk tambah, simpan, ubah, hingga batal. Dan ini ada tabel untuk menampilkan data yang ada pada database. Kemudian di sini ada form untuk data dosen. Kita bisa menambahkan, mengubah, menyimpan, menghapus data dosen di sini. Ini mirip dengan form yang ada di sebelahnya, yaitu form data mahasiswa ini. Nah, untuk database-nya sendiri ini sudah saya buat, yaitu di database DB Akademik ya. Nama tabelnya itu mahasiswa dan dosen. Kemudian dari segi kodenya sendiri, nah ini bisa kita lihat. Ini untuk inisialisasinya ada pertama koneksi ke DB, terus ini ada untuk mengambil data dari database, data dosen, ke combo box yang ada di form data mahasiswa. Kemudian ini mengambil data mahasiswa, mengambil data dosen, kemudian ditampilkan ke dalam tabel ini. Kemudian ini ada enable field, ini untuk proses nanti ubah dan tambah serta proses pencarian. Kemudian ini ada set tombol juga untuk agar tombolnya bisa diklik atau enggak, disable tidaknya. Kemudian ini clear mahasiswa dan clear dosen ini digunakan untuk menghilangkan data pada form itu ya. Tadi ada text field dan lain-lain, itu dikosongkan lagi. Nah ini jangan lupa inputkan library-nya ya, library untuk MySQL connector ini, karena kita perlu mengakses database di MySQL. Nah ini username dan passwordnya, ini kita masuk ke localhost 3306 dengan database DB Akademik ini untuk mengkoneksikan gitu, mengakses, membuat koneksi ke database. Nah ini jika berhasil maka akan menampilkan ini koneksi berhasil. Kemudian ini kita select all from mahasiswa, ini query untuk mengambil seluruh data mahasiswa. Nah ini kita ada di metode ini ada parameter filter. Nah ini jika ingin mencari atau tidaknya nanti berdasarkan ini query untuk kode untuk membuat query untuk filternya. Kemudian ini untuk setting ke menampilkan data dari yang sudah kita ambil ke tabel. Dan ini sama saja, ini untuk data dosen. Dan ini tadi ya yang untuk mengambil data dosen, ID dosen, kemudian ditambahkan ke combo box. Ini untuk mengosongkan lagi formnya. Ini untuk agar fieldnya bisa diedit atau tidak. Kemudian agar ini metode untuk agar tombolnya bisa diklik atau tidak. Nah ini cari dosen ini dipakai di cari dosen. Nah ini cari dosen itu dipakai ketika ada combo box isinya ID, kemudian kita pilih. Nah ini akan mengambil data dosen berdasarkan ID tersebut dan menampilkan namanya, nama dosen yang dipilih ke sini, text field ini.
Kemudian tadi ada ini, ketika tabel mahasiswa diklik, ketika recordnya diklik akan memasukkan data dari tabel tersebut ke text field, ke form. Kemudian ini untuk pada tabel dosen sama fungsinya. Kemudian ini fungsi-fungsi untuk button. Ini untuk ketika kita klik tambah button mahasiswa. Nah, ini ketika kita proses simpan, jika flag editnya true, maka ketika proses simpan dijalankan ini akan mengupdate data mahasiswa yang ada pada database. Jika false, maka akan menginputkan data sebagai record, sebagai data baru ke tabel mahasiswa. Nah, ini untuk button ubah. Ketika dipencet, ini kita bisa mengedit data yang ada pada form. Kemudian ini untuk menghapus data mahasiswa, kita munculkan dulu konfirmasi apakah yakin, karena data yang telah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi ya. Nah, ini sintaksnya dan di execute. Nah, ini adalah ketika kita mengklik button cari, ini akan mengenablekan field pada form sehingga formnya bisa diedit dan kita memasukkan kondisi yang akan kita gunakan sebagai pencarian nanti gitu. Dan ini menerapkan kondisi-kondisi pada pencarian tadi. Kemudian ini fungsinya sama ya, ini untuk menghapus, hanya saja ini untuk menghapus data dosen. Ini untuk menyimpan data dosen, fungsinya sama juga dengan yang mahasiswa sebelumnya. Kemudian ini untuk mengubah, ini untuk menambah. Nah, ini yang tadi combo box, mengubah combo box, pilihan combo box. Kemudian ini batal ini misalkan kita ingin menambah, kemudian ternyata nggak jadi nih. Nah, kita klik button batal dan ini akan menjalankan aksi ini. Si fieldnya field di formnya akan dikosongkan lagi. Ini sama. Nah, sudah selesai dari sisi kodenya, lalu kita coba jalankan ya. Nah, ini koneksi berhasil, berarti kita sudah berhasil terkoneksi ke database DB Akademik ya. Nah, ini tampilan formnya, kita coba ini agar tidak terlalu pusing. Nah, ini kita coba tambah dengan ID 3, namanya dosen B. Dosen B, alamatnya alamat dosen B, jabatannya dosen, nomor teleponnya kan seperti ini ya. Kita coba simpan. Nah, data yang tadi akan disimpan ke database, kemudian diambil lagi dan ditampilkan di tabel ini. Nah, ini ternyata kita misalkan ada salah nih, harusnya ternyata dia udah pindah nih alamatnya misalkan ya. Nah, ini dosen B baru misalkan. Nah, kita simpan ini, tabelnya akan, data pada tabelnya akan terupdate ya. Jadi dia akan mengupdate pada database, kemudian data tersebut diambil dan ditampilkan lagi di sini. Kemudian misalkan kita mau cari nih, ternyata recordnya misalkan ada 100 kan. Kalau kita mau cari secara data dengan misalkan dengan ID 10 misalkan, nah kita bisa pakai fitur ini. Kita coba dengan ID 2 ya. Nah, ini data prosesnya itu mengambil data ke database, kemudian diberi kondisi hanya mengambil data dengan ID dosen 2 saja. Nah,
record datanya yang memenuhi kondisi tersebut hanya satu, diambil dan ditampilkan ke sini. Ini misalkan kita ganti 3 nih. Nah, terapkan. Nah, ini dia akan mengambil data dengan ID dosen 3. Kemudian ini kita coba proses hapus ya. Kita coba proses hapus. Nah, ini konfirmasinya. Nah, ini datanya sudah dihapus dari database dan di sini juga otomatis akan menghilang. Kita lanjut ke form mahasiswa. Kita coba perkecil ya. Nah, ini belum ada datanya ya. Kita coba tambah data baru. Misalkan 0001. Namanya mahasiswa baru. Alamatnya di Jalan Kaktus 2. Oke, IPK-nya dia ternyata 4 nih. Wah, jenius. Dan ini kita pilih dosennya. Nah, ini jika kita pilih dosen akan muncul nama dosennya ya. Nama dosen dengan ID 3 ini. Kita coba simpan. Nah, datanya sudah tersimpan ke dalam database. Coba lihat database-nya ya. Siswa. Nah, ini sudah tersimpan ke dalam database ya. Dan ini kita coba ubah mahasiswa jadi mahasiswa lama namanya. Nah, ini sudah berubah, prosesnya sama seperti dosen tadi. Kemudian di sini juga dia datanya sudah berubah ya. Dan kita coba cari mahasiswa dengan NIM-nya 2 misalkan. Kita coba terapkan. Wah, ternyata nggak ada nih, karena memang database kita nggak ada mahasiswa dengan NIM 2. Coba ganti dengan NIM-nya 1 misalkan. Nah, ini ada ya datanya, sudah muncul. Batal, terapkan. Nah, ini fungsi batal tadi itu ya. Misalkan kita ubah nih. Mau kita ubah. Nah, ini kita bisa edit. Mahasiswa lama edit di Agus misalkan namanya. Nah, ini ternyata nggak jadi nih kita. Nah, kita bisa klik button batal ini. Nah, dia akan kosong lagi. Ini misalkan kita sekarang mau hapus lagi ya data yang tadi kita inputkan. Kita hapus, muncul konfirmasi. Jika kita no, kan dia tidak akan menghapus datanya. Jadi datanya hanya akan dihapus jika kita mengkonfirmasi ini yes gitu. Dan Anda yakin ingin akan menghapus data ini? Ya, saya yakin gitu kan. Kita coba ya. Yes, nah ini datanya telah dihapus dari database. Dan di form kita ini juga dia ikut terhapus. Nah, mungkin cukup sekian simulasi aplikasi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.